Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Bungkus Tenung Jaring bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dalam perjalanan ke rumah, salah seorang warga bertanya kepada Mang Thohir perihal kematian Bu Risma. Kemarin aku sempat melihat Bu Risma mengunjungi rumahmu. Terlihat dari raut wajahnya seperti orang ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Risma, Mang? Dia hanya meminta balur untuk mengobati sakit di tangannya. Aku juga tidak tahu kenapa tangannya bisa bengkak seperti itu. Oh iya, apa Mang Thohir tahu penyebab kematian Bu Risma? Sudah, jangan bahas itu dulu. Tugas kita saat ini memakamkan jenazah Bu Risma. Sesampainya di rumah duka, terlihat jenazah Bu Risma sedang dikafankan. Mang Thohir dan warga lainnya menunggu sejenak sebelum membawa jenazah Bu Risma ke masjid untuk disolatkan. Singkatnya, setelah menyolatkan jenazah Bu Risma, ketiga hendak mengangkat keranda. Lagi-lagi Mang Thohir kembali dikejutkan oleh seseorang mengintai dari kejauhan. "Pak Giman, kenapa gelagatnya aneh sekali?" gumamnya. "Ada apa, Mang?" tanya seorang warga. "Enggak ada apa-apa. Ayo kita bawa jenazah Bu Risma ke pemakaman," jawab Mang Thohir. Selama dalam perjalanan menuju tempat pemakaman, dilihatnya Pak Giman masih saja mengikuti rombongan pengantar jenazah secara sembunyi-sembunyi. Hal itu membuat Mang Thohir semakin curiga terhadap Pak Giman. Karena sebelumnya, waktu pemakaman Pak Narto, Mang Thohir sampai melihat Pak Giman sembunyi di balik pohon. Selesai memakamkan jenazah Bu Risma, Mang Thohir tidak langsung pulang. Ia masih menunggu makam Bu Risma bersama Hafiz. Hingga menjelang siang, di bawah panasnya terik matahari, keduanya masih duduk di depan makam. "Fiz, kamu tidak ingin pulang tah?" tanya Mang Thohir. "Tidak, Mang. Mang Thohir saja yang pulang duluan. Biarkan aku di sini menunggu ibuku," jawab Habis. Mau sampai kapan kamu terus-terusan begini?" ucap Mang Thohir beranjak pergi meninggalkan Habis. Tidak lama kemudian, ketiga Mang Thohir sudah berada jauh dengan Habis. Tiba-tiba, "Mang, tunggu!" teriak Habis sambil berlari mengejar Mang Thohir. "Aku ikut pulang," ucapnya dengan napas yang terengah-engah. Mang Thohir hanya mengiringkan kepala, merasa aneh dengan tingkah Habis. "Kenapa? Kamu apa takut ditinggal sendirian?" tanya Mang Thohir. "Iya, tadi tanpa sengaja aku melihat ada seseorang membawa cangkul," ucap Habis. Mendengar ucapan Habis, tiba-tiba Mang Thohir menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah pemakaman. "Kamu pulang duluan saja, Fis," titah Mang Thohir. "Mang Thohir mau kemana? Kenapa tidak pulang bareng?" tanya Habis. "Sudah, turuti saja perintahku." Dengan langkah terburu-buru, Mang Thohir bergegas kembali ke pemakaman. Dari kejauhan, Mang Thohir sudah bisa melihat ada seseorang mengelilingi suatu makam yang diyakini bahwa itu adalah makam Bu Risma. Dengan langkah mengendap, Mang Thohir berjalan mendekat, bersembunyi di balik pohon, memperhatikan orang yang dilihatnya itu. "Pak Giman, apa yang akan kau lakukan di depan makam Bu Risma?" gumamnya setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Pak Giman. Tanpa diduga, secara tiba-tiba Pak Giman menggali makam Bu Risma, mengambil mayatnya,
dan diganti dengan sebatang pohon pisang, lalu ditimbun kembali seperti sedia kala. Melihat hal itu, Mang Thoir tidak langsung menghampiri. Dirinya masih bersembunyi di antara pohon-pohon. Ia mengetahui lebih jelas apa maksud dan tujuan Pak Giman. Seketika Mang Thoir teringat akan perkataan Bu Risma yang mengatakan bahwa dirinya melihat seseorang memanggul mayat Pak Narto. Apa jangan-jangan yang dikatakan Bu Risma itu benar? Gumamnya. Terlihat Pak Giman sudah berjalan lebih jauh membawa mayat Bu Risma. Mang Thoir yang menyadari akan hal itu, ia pun segera mengejar. Dari jalan yang Pak Giman lalui, Mang Thoir sudah bisa menebak kemana arahnya. Jalan itu mengarah ke kebun Pak Tarso. Namun sebelum sampai di kebun Pak Tarso, Mang Thoir menghentikan terlebih dahulu. "Tunggu!" teriaknya. Pak Giman menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah Mang Thoir. "Mau dibawa kemana mayat itu? Dan apa yang akan kau lakukan terhadapnya?" tanya Mang Thoir. "Bukan urusanmu," jawab Giman. Berjalan kembali menuju kebun Pak Tarso. "Tentu menjadi urusanku, berhenti atau aku teriak memanggil warga." Mendengar ucapan Mang Thoir yang seakan mengancam, Pak Giman pun menghentikan langkahnya kembali. Kemudian Mang Thoir memerintahkan Pak Giman mengembalikan mayat Bu Risma ke pemakaman. Pak Giman menjatuhkan mayat Bu Risma ke tanah. Raut wajahnya terlihat marah, kesal terhadap Mang Thoir. "Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyuruhku. Tuh bawa sendiri mayatnya," ucap Pak Giman sambil menendang mayat Bu Risma. Tiba-tiba Mang Thoir teriak sekencang-kencangnya. "Tolong, tolong, ada pencuri!" Teriakan Mang Thoir itu mengundang para warga yang ada di kebun. Satu persatu warga mulai berdatangan menghampiri Mang Thoir. Pak Giman yang menyadari kedatangan warga sebelum warga mendekat, ia sudah lari terlebih dahulu. "Kenapa, Mang? Tengah hari begini teriak-teriak?" tanya seorang warga dengan membawa parang di tangannya. Pak Giman membongkar makam dan mengambil mayat Bu Risma," ucap Mang Thoir. Tangannya menuju ke arah mayat yang tergeletak di tanah. "Pak Giman?" tanya warga hampir bersamaan. Seakan tidak percaya dengan ucapan Mang Thoir, warga pun kembali berkata, "Setauku Pak Giman itu orangnya pendiam loh. Sikapnya juga dingin. Rasanya tidak mungkin jika dia membongkar makam. Untuk apa coba? Lagi pula orangnya juga tidak ada di sini. Susah untuk dijelaskan. Ya sudah, sekarang bantu aku membopong mayat Bu Risma. Kita makamkan kembali," ucap Mang Thoir. Dua orang membopong mayat, sementara yang lainnya mengikuti dari belakang. Sesampainya di tempat pemakaman, warga langsung menggali makam Bu Risma. Semakin dalam hingga sampai ke dasar, warga dikejutkan oleh sebatang pohon pisang berada di dalam pemakaman. "Apa ini, Mang? Siapa yang melakukan semua ini?" tanya warga mendongakkan kepalanya ke atas. "Sudah kukatakan tadi, Pak Giman yang melakukan semua ini," jawab Mang Thoir. "Jika kalian masih belum percaya, masih ada satu bukti lagi, yaitu makam Pak Narto," lanjutnya. Semua terdiam setelah mendengar ucapan Mang Thoir. Raut wajah mereka seakan menunjukkan pertanyaan. "Nanti malam kita kembali lagi ke sini. Aku yakin Pak Giman akan datang mengambil mayat Bu Risma," ucap Mang Thoir. Warga pun setuju, lalu mengeluarkan pohon pisang dan memasukkan mayat Bu Risma ke dalam liang lahat. Setelah ditimbun, para warga ada yang kembali ke kebun untuk melanjutkan pekerjaannya. Ada juga yang pulang ke rumah masing-masing. Menjelang malam tepat jam 18.50, hanya 3 orang saja yang kembali ke pemakaman. Salah satunya Mang Thoir, 2 orang lainnya sebut saja Yayan dan Pari. Mereka bertiga bersembunyi di balik pepohonan tanpa cahaya sedikit pun, menunggu Pak Giman datang. "Kamu yakin
Pak Giman akan datang ke sini, tanya Yayan kepada Mang Thoir. Sudah, tunggu saja. Sebentar lagi dia pasti datang, ucap Mang Thoir. Tidak berapa lama mereka menunggu. Samar-samar terlihat seseorang membawa obor menuju tempat pemakaman. Pak Giman datang, Pak Giman datang, bisik Mang Thoir. Semuanya mengendap, menundukkan kepala. Terlihat Pak Giman menaruh obor di samping makam Bu Risma dan bersiap untuk menggali. Apa kita hampiri saja sekarang? Tanya Yayan. Kita tunggu setelah mayat Bu Risma dikeluarkan, ucap Pari. Yayan mengalihkan pandangannya ke arah Mang Thoir dan bertanya kembali. Bagaimana menurutmu, Mang? Aku setuju dengan usulan Pari. Kita tunggu saja dulu, ucap Mang Thoir. Pandangannya fokus ke arah Pak Giman. Ayunan cangkul yang mengantang gundukan tanah terdengar jelas di telinga mereka. Sedikit demi sedikit makam Bu Risma hampir selesai digali. Papan kayu penutup mayat yang terlempar ke atas menandakan bahwa Pak Giman sudah berada di dasar. Sesaat kemudian terlihat mayat Bu Risma diangkat menggunakan kedua tangannya dan didorong ke samping makam. Ayo, ajak Mang Thoir. Yayan dan Pari hanya menganggukkan kepala. Ketiganya berjalan menghampiri Pak Giman. Ketika Pak Giman memanggul mayat Bu Risma, dengan serentak mereka menghentikannya. Pak Giman menoleh ke arah mereka bertiga dan berkata, aku sudah menduga kalian akan datang ke sini. Apa yang akan kamu lakukan terhadap mayat Bu Risma, Pak? Tanya Yayan dengan tatapan sinis. Perlahan Mang Thoir mendekati Pak Giman. Keduanya saling berhadapan-hadapan dengan satu jarak 1 meter. Warga sini sudah tahu banyak Bapak yang telah membongkar makam Pak Narto. Dan sekarang Bapak membongkar makam Bu Risma. Aku curiga, apa jangan-jangan Bapak penyebab kematian mereka? Benar begitu, Pak? Tanya Mang Thoir. Pak Giman menundukkan kepalanya, menurunkan mayat Bu Risma. Matanya melotot tajam, menandakan kemarahan terhadap Mang Thoir. Tanpa ada yang menduga, tangan Pak Giman mengambil cangkul yang ada di sampingnya, lalu mengayunkan cangkulnya ke arah Mang Thoir. Dalam sekejap, cangkul itu menancap, membelah leher sampai ke telinga. Tangan Mang Thoir gemetar, memegang pangkal pohon. Darah segar mengucur deras membasahi tubuh. Di saat kakinya sudah tidak lagi kuat menopang, secara pelan Mang Thoir jatuh tersungkur. Dari siang, aku sudah tidak sabar ingin menghabisimu. Mulut Pak Giman tersenyum puas ketika melihat Mang Thoir sudah tidak bernyawa. Yayan dan Pari hanya mematung melihat kejadian itu. Apa yang sudah dilakukan Pak Giman telah membuat tubuh mereka kaku. Pak Giman mengambil cangkul yang masih menancap di leher Mang Thoir sambil mengayunkan cangkulnya, perlahan berjalan mendekat ke arah Yayan dan Pari. Kalian berdua ingin bernasib sama, Pak Giman mengancam dengan sorot mata yang melotot tajam, memperhatikan ujung cangkulnya yang dipenuhi darah. Yayan dan Pari hanya menelan ludah sambil mengelengkan kepala. Raut wajahnya seakan menahan ketakutan. Takut jika secara tiba-tiba Pak Giman mencangkul kepala mereka. Pulang sebelum cangkul ini melayang ke arah kalian, bentak Pak Giman. Matanya melirik ke arah Yayan dan Pari secara bergantian. Dengan tubuh gemetar, Pari berusaha menarik tangan Yayan menjauh dari hadapan Pak Giman dan membawanya pulang ke rumah. Nah, itulah sosok Pak Giman yang dulu pernah menggemparkan warga, ucap Rijal setelah menceritakan semuanya. Kenapa mereka tidak melakukan perlawanan? Tanya Indra. Bagaimana caranya melawan? Pada saat itu, mereka tidak membawa senjata. Andres yang dari tadi menyimak cerita Rijal mencoba menangkap sesuatu dari yang ia dengar. Bukankah di samping makam banyak papan kayu? Kenapa tidak digunakan sebagai senjata? Itu sama saja mati konyol,
Situasi pada saat itu, Pak Giman sudah ada di hadapan mereka. Jelas Rizal. Sempat ada keributan di pagi harinya, tapi Pak Giman dilindungi oleh Pak Tarso. Terdengar aneh, sehebat apa Pak Tarso sehingga bisa melindungi Pak Giman dan membuat warga takut terhadapnya. Indra memutar ingatannya, mencari titik temu dari cerita Rizal yang ia sampaikan. Sebentar, tadi kamu mengatakan ayah habis menghilang. Apakah ayah yang dimaksud itu adalah Pak Jalil? Benar, Rizal beranjak mendekati jendela rumahnya. Melihat sesuatu di luar rumah, sudah sunyi dan gelap. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 21 malam. Kalian berdua tidur di rumahku saja. Besok pagi baru pulang. Ada 2 kamar kosong. Kalian bisa pilih salah satu. Kamu mau kemana? Tanya Indra yang melihat Rizal berjalan keluar. Aku mau menikmati udara segar di malam hari, jawabnya. Indra menyenderkan punggungnya di bangku. Wajahnya mengadah ke atas, melihat langit-langit rumah yang sudah menghitam, dipenuhi oleh sawah. Cahaya dari lampu minyak seakan menghanyutkan Indra ke dalam lamunannya. Suasana yang begitu sunyi memaksa Indra untuk berpikir lebih jauh. Sebenarnya desa apa ini? Belum larut malam, kenapa suasana sunyi sekali? Gumam Indra yang terdengar oleh Andris. Andris menoleh ke arah Indra, lalu bertanya, memangnya kenapa? Apakah ada yang aneh dengan desa ini? Sedikit aneh, dari tadi aku tidak mendengar suara anak kecil bermain, ucap Indra sembari mengangkat punggungnya dan menatap wajah Andris. Seharusnya jam segini masih banyak anak-anak bermain. Jangan disamakan dengan desa lain. Ini kan pelosok banget, Dra. Akses jalannya saja cuma 1. Tidak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara orang berteriak. Indra beranjak ke depan, mengintip di sela-sela jendela kayu rumah Rizal. Dilihatnya ramai orang berbondong-bondong menuju suatu tempat. Secara tiba-tiba Rizal mendorong pintu rumah. Raut wajahnya terlihat begitu tegang. Apa yang terjadi, Zal? Kenapa mereka berlarian di malam hari? Tanya Indra penasaran. Ada orang mati kecelakaan, jawab Rizal. Kalian tunggu di rumah, aku mau melihat ke sana. Tunggu, Zal, kami ikut, ucap Indra. Ayo Andris. Andris yang dari tadi hanya bengong, ia pun beranjak dari tempat duduknya, berlari bersama Indra mengejar Rizal yang sudah jauh. Dari kejauhan Andris dan Indra sudah bisa melihat ramai orang berkerumun di satu titik di tepi jalan. Mereka berdua semakin mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di sana, Indra dan Andris langsung menerobos kerumunan, ingin melihat siapa sebenarnya yang kecelakaan. Terlihat jelas di hadapan mereka, seorang remaja terkapar tidak berdaya. Matanya melotot, mulutnya menganga, mengeluarkan sawang. Kenapa anak ini, Zal? Tanya Andris. Sepertinya dia habis mencuri sesuatu di kebun Pak Tarso. Lihat tuh, tangannya memegang buah-buahan. Maksudnya? Tanya Indra sembari mengalihkan pandangannya kepada Rizal. Coba perhatikan, urat-uratnya mulai menghitam. Di bawah daun telinganya terdapat borok sebesar ibu jari. Jelas Rizal yang masih fokus memperhatikan orang itu. Mungkin dia tidak tahu kalau kebun Pak Tarso sudah ditanami teluh. Indra dan Andris memperhatikan dengan seksama. Borok yang terdapat di bawah daun telinga remaja itu sama persis dengan yang diceritakan oleh Rizal. Orang-orang berkerumun segera menggotong remaja itu, membawanya ke halaman rumah. Indra menghirup napas dalam-dalam, mengikutinya dari belakang. Raut wajahnya menunjukkan tanda tanya. Kamu mau kemana, Indra? Tanya Rizal yang masih berdiri di tepi jalan bersama Andris. Loh, kita nggak ikut ah?
Ngapain? Itu bukan urusan kita. Ayo pulang. Sambil berjalan pulang, Indra masih memikirkan kejadian tadi. Seorang remaja yang tewas sia-sia hanya karena mencuri buah-buahan. Sebenarnya jenis telur apa yang ditanam oleh Pak Tarso? Apa kau mengenali remaja tadi, Zal? Tanya Indra. Tidak, sepertinya dia bukan warga desa sini, jawab Rizal. Andris pun ikut bertanya menanggapi jawaban Rizal. Kok aneh? Di sini pelosok, tidak ada desa lain. Terus dari warga desa mana dia? Masih ada 2 desa lagi yang letaknya berjauhan. Salah satunya yang ditempati oleh Pak Tarno. Entah bagaimana sekarang kabarnya. Semenjak sepintas ada yang lewat di hadapannya. Rizal terdiam sejenak lalu bertanya kepada mereka. Apa kalian melihatnya? Lihat apa? Jawab Indra dan Andri yang hampir bersamaan. Aneh. Padahal jelas-jelas ada seseorang lewat begitu cepat di hadapan mereka. Tapi kenapa hanya Rizal saja yang melihatnya? Rizal menoleh ke sana kemari, memastikan apakah ada seseorang yang sedang mengikutinya. Pandangannya tertuju ke ujung desa yang diselimuti kegelapan malam. Di balik kegelapan, Rizal melihat seperti ada seseorang yang berjalan menuju kebun Pak Tarso. Oh ya, kalian sudah izin belum sama Pak Giman? Rizal memperhatikan pembicaraan. Memangnya kenapa? Tanya Andris. Tidak apa-apa, ayo masuk. Kita sudah sampai, jawab Rizal sambil membuka pintu rumahnya. Menyuruh Indra dan Andris masuk terlebih dahulu. Malam itu mereka habiskan untuk mengobrol, membicarakan pengalamannya masing-masing, sampai lupa permasalahan yang tadi. Sunyi, senyap, tidak ada suara apapun selain suara mereka yang tengah asik mengobrol. Walaupun desa Rizal belum ramai penduduk, tapi Indra dan Andris sudah merasa nyaman singgah di desa tersebut. Pertemanan mereka juga terasa sangat akrab, walaupun baru kenal semalam. Kalian lapar tidak? Tanya Rizal. Kalau lapar, kita masak bareng. Kebetulan tadi siang aku habis menangkap belalang. Ya lumayan banyak, terperangkap di jaring yang aku pasang. Indra menoleh ke arah Andris, mengangkat kedua alisnya, memberi isyarat. Seakan mengerti isyarat Indra, Andris pun mengajak Rizal ke dapur. Ayolah. Dari pagi perutku hanya diisi singkong rebus. Mana belalangnya, Zal? Tanya Indra. Rizal menunjuk ke kantung kresek berwarna hitam yang menggantung di rak. Terlihat Andri sangat sibuk menyalakan api di depan tungku. Kedua pipinya kembung meniup bara api. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 1.35 dini hari. Ketika orang itu masih saja sibuk dengan alat masaknya. Zal, ibu mau kemana? Dari sore aku tidak melihatnya, tanya Indra. Sejenak Rizal menghentikan tangannya yang tengah menggoreng belalang. Wajahnya menatap Indra. 2 tahun yang lalu ibuku meninggal. Sekarang aku tinggal sendiri di rumah. Kenapa kamu bertanya begitu? Tanya Rizal, mengangkat belalang di atas panci penggorengan. Sudah matang nih. Gak apa-apa. Indra menjulurkan tangannya, mengambil belalang yang sudah dituang ke dalam mangkok. Andri yang dari tadi duduk di samping pintu, ia segera beranjak mengambil piring. Rasa lapar yang sejak tadi merongrong semakin menambah nafsu makan. Setampah nasi yang sudah dihidangkan di atas meja, mereka habiskan saat itu juga. Enak banget masakanmu, Zal. Aku sampai nambah berkali-kali, ucap Andris. Selesai makan, keduanya kembali ke ruang tamu. Indra dan Andris duduk berdampingan. Sementara Rizal, dirinya masih sibuk membersihkan sisa-sisa makan mereka. Setelah semuanya bersih, Rizal pun menghampiri mereka yang tengah duduk santai memegangi perut. Gimana? Sudah kenyang? Tanya Rizal sambil tersenyum tipis duduk di samping Indra. Indra dan Andris menganggukkan kepala secara bersamaan.
Keduanya bersandar di bangku panjang yang terbuat dari bambu. "Ibumu meninggal karena apa, Zal?" tanya Indra. "Ya, karena sudah ajalnya, Indra," jawab Andris. Wajahnya mengadah ke atas menanggapi pertanyaan Indra. Pertanyaan konyol macam apa itu? Orang meninggal ya karena memang sudah ajalnya. "Maksudku karena sakit atau kecelakaan begitu," ucap Indra ketus. "Lagi pula yang nanya sama kamu siapa?" Sudah. Perasaan dari Sole kalian ribut terus," ucap Rizal mencoba menengahi. Sebelum ia menjawab penyebab kematian ibunya. "Ibuku sakit. Kasusnya hampir sama seperti seorang remaja tadi. Bedanya ibuku hanya mengambil kayu bakar di kebun Pak Tarso. Sakitnya juga lumayan lama, kurang lebih sekitar 1 mingguan." Penjelasan singkat dari Rizal cukup membuat Indra mengerti. Tapi yang membuat Indra penasaran, kenapa Pak Tarso melakukan semua ini? Apakah Pak Tarso termasuk orang yang pelit dan serakah, sehingga kebunnya ditanami teluh agar tidak ada yang mencuri, walaupun hanya setangkai kayu bakar? Waktu sudah menunjukkan sepertiga malam. Rizal mengajak Indra dan Andris memilih kamar untuk mereka tidur. 1 kamar di dapur dan 2 kamar lainnya di ruang tamu. "Kalian pilih saja salah satu, atau mau tidur sendiri-sendiri juga boleh," ucap Rizal. Indra dan Andris memilih kamar yang berbeda di dapur. Lumayan seram karena tidak ada pencahayaan bebas, tapi terasa nyaman karena suasananya yang adem. Kamar belakang juga tidak memiliki pintu, hanya tertutup gorden saja. Jadi jika ada yang lewat bisa terlihat bayangan hitamnya. Indra dan Andris bergantian mencuci kaki dan membasuh muka, lalu masuk ke dalam kamar yang hanya terpancar cahaya dari lampu minyak. "Turunkan gordennya, Andris," kata Indra, beranjak ke atas ranjang merebahkan tubuhnya. Setengah jam berlalu, Andris sudah mendengkur di samping kiri Indra. Sementara Indra sendiri, ia masih melirikkan matanya melihat sudut-sudut kamar. Semenjak masuk ke dalam kamar, mata Indra tidak merasakan ngantuk sama sekali. Indra mencoba memejamkan matanya, membolak-balikkan tubuhnya, mencari posisi yang nyaman. Baru beberapa saat matanya terpejam, Indra mencium bau busuk terhembus di tempat wajahnya. Indra menyangka bau busuk itu berasal dari mulut Andris yang tengah mendengkur. Ia pun membuka matanya kembali. Dilihatnya Andris tertidur dengan posisi terlentang menghadap langit-langit rumah. Jika bau busuk itu berasal dari mulut Andris, rasanya tidak mungkin. Lalu bau busuk itu berasal dari mana? Cahaya lampu minyak yang redup membuat penglihatannya menjadi samar. Meski begitu, bau busuk yang tercium oleh Indra belum juga hilang. Indra mencoba membangunkan Andris, menggeser tubuhnya. "Tris, bangun dulu sebentar." Namun Andris hanya bergeming, menggeliatkan tubuhnya seakan menikmati mimpi. Sayup-sayup terdengar suara seseorang yang sedang melahap makanan. Semakin lama, semakin terdengar jelas di telinga Indra. "Zal," seru Indra mengangkat punggungnya, mengintip dari balik gorden kamar. Terlihat siluet hitam yang duduk di meja makan. Kepalanya menunduk seperti sedang menjilat sesuatu. Sambil membawa lampu minyak sebagai penerangan, Indra beranjak dari ranjangnya, ingin memastikan siapa yang ada di meja makan itu. Begitu membuka gorden kamar, Indra melihat sosok yang ada di meja makan itu tengah membelakangi dirinya. Berbadan kurus, berambut jarang lurus, terurai ke bawah. "Zal," seru Indra. Perlahan sosok itu menoleh ke belakang. Indra dapat melihatnya dengan jelas. Wajahnya keriput tanpa bola mata. Tersenyum menyeringai dengan lidah menjulur meneteskan air liur.
Sontak Indra langsung berteriak, "Rizal!" Lampu yang dipegangnya pun seketika terjatuh. Mulut Indra seketika ditutup, ditariknya ke dalam kamar. "Kenapa kamu teriak?" tanya Indra. Dengan napas terengah-engah, Indra duduk di atas ranjang. Tangannya gemetar setelah menyaksikan sosok yang ada di meja makan itu. "Sosok itu?" tanya Indra. Tangannya menunjuk ke pintu kamar yang mengarah ke meja makan. "Sosok apa itu, Zal?" "Itu peliharaanku. Tiap tengah malam aku selalu memberinya makan bubur beras merah. Jika aku lupa membuatkannya, dia akan menjilati sisa-sisa makanan yang ada di piring," jelas Rizal. Kedua tangannya menumpang di atas pundak Indra. "Bangke," ucap Indra. "Untuk apa kamu pelihara begituan, ha? Kamu tidur saja, nggak usah dipikirin yang ada di rumahku. Lihat tuh, Andris," tanya Rizal menunjuk ke arah Andris yang masih mendengkur. Betapa pulasnya dia tertidur. Indra hanya bisa memegang kepala, menunduk ke bawah ranjang. Apa yang disaksikannya itu telah menambah beban pikirannya. Sumpah, baru kali ini aku berteman sama orang gila seperti Zal. Rizal hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Indra. Kemudian ia mengangkat wajah Indra, menyuruhnya melihat ke atas lemari. "Maksudmu apa, Zal?" tanya Indra keheranan. "Yang tadi kamu lihat itu belum seberapa. Di sana," tanya Rizal menunjuk ke sudut lemari paling atas. "Itu lebih menyeramkan lagi dari sosok yang tadi kamu lihat. Bisa membuatmu gila seumur hidup." Indra hanya melongo mendengar penuturan Rizal. Pantas saja dari tadi dirinya nggak bisa tidur. Mungkin di antara peliharaan Rizal ada yang ingin berkenalan. Melihat Rizal kembali ke dalam kamarnya, Indra semakin ketakutan dan langsung meringkuk ke atas ranjang dengan berselimut kain sarung. Hawa panas di dalam sarung membuat Indra merasa gerah. Keringat dari keningnya mulai bercucuran. Meski begitu, Indra tidak berani menyingkapkan kain sarungnya. Lemari yang ada di sudut kamar seketika berbunyi dengan sendirinya. Seakan ada yang menggerakkan. Indra semakin menunggupkan badannya di dalam sarung. Tidak berani mendengar, apalagi untuk melihat. "Rumah setan," umpatnya. Jujur saja, awalnya Indra betah tinggal di rumah Rizal. Tapi kali ini rasanya ingin sekali cepat-cepat pergi. Semalaman Indra dibuat tidak tenang oleh keanehan-keanehan yang ada di rumah Rizal. Sebenarnya, apa maksud tujuan Rizal memelihara makhluk-makhluk seperti itu? Sayup-sayup terdengar suara pentungan dari ujung desa. Indra berharap suara pentungan itu pertanda waktu subuh. Perlahan Indra menyingkapkan sarungnya. Satu matanya mengintip ke arah jendela. Dari ventilasi jendela kamar terlihat masih gelap. Belum ada tanda-tanda menjelang subuh. "Gila, lama banget," ucap Indra, kembali menelungkupkan tubuhnya di dalam sarung. Belum sempat menenangkan diri dari arah belakang, tepatnya dari sumur, terdengar seperti ada orang yang menimba air. Suara gemercik katrol yang sudah berkarat terdengar jelas di telinga Indra. Pintu dapur seperti ada yang membuka, ditambah suara langkah kaki berjalan mendekati kamarnya, membuat Indra semakin terpojok. Samar-samar terlihat siluet hitam berdiri di balik gorden. Tangannya meraih membuka gorden kamar Indra. "Ternyata kamu, Zal," ucap Indra, menyingkapkan sarungnya yang dari tadi ia pegang. "Aku kira..." "Belum tidur kamu?" tanya Rizal memotong ucapan Indra. "Boro-boro tidur, merem saja belum.
Rumahmu ini udah seperti sarang setan, ucap Indra. Raut wajahnya masih terlihat ketakutan. Tadi yang nimba air di sumur itu kamu ya? Nih, lihat saja baju dan tanganku, ucap Rizal. Baju dan tangan Rizal memang terlihat basah, tapi yang membuat Indra merasa ganjil, ia tidak mendengar Rizal keluar membuka pintu dapur. Sudah jam 6, aku masak air sama nasi, ucap Rizal. Hah? Mata Indra terbelalak, seakan tidak percaya bahwa sekarang sudah pagi. Kamu serius, Zal? Sekarang sudah jam 6. Rizal menoleh sebelum dirinya keluar kamar. Ya, memangnya jam berapa? Perlahan Indra menurunkan kakinya satu persatu, lalu berjalan keluar mengikuti Rizal. Cahaya mentari yang baru terbit menelusup masuk melalui ventilasi jendela dapur. Pertanda pagi sudah tiba. Indra duduk di depan meja makan, sementara Rizal dirinya sibuk menyalakan api di depan tungku. Aneh, gumam Indra terdengar oleh Rizal. Selesai menyalakan api, Rizal menghampiri Indra yang duduk melamun. Kenapa? Tanya Rizal. Kalau mau mandi, sudah aku siapkan airnya di sumur. Aneh saja, perasaan aku tadi melihat masih gelap, tapi sekarang dalam sekejap sudah terang benderang, bahkan sudah terbit fajar. Tidak tahu lagi aku harus berkata apa sama keanehan di desamu ini, ucap Indra beranjak ke kamar membangunkan Andris. Keduanya bergegas menuju sumur untuk membersihkan badan. Rizal yang masih disibukkan oleh aktivitasnya. Ia hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Indra yang baru semalam menempati kamar almarhum ibunya. Selesai mandi, Indra dan Andris bersiap-siap kembali ke kebun Pak Tarso sebelum waktu menjelang siang. Zal, kami langsung pulang ya, mumpung masih pagi. Terima kasih sudah menjamu kami berdua. Sarapan dulu, perjalanan lumayan jauh loh. Tidak, Zal, kami berdua terlalu banyak merepotkanmu. Ya sudah, hati-hati. Ingat, kalau Pak Giman bertanya, jawab saja habis main dari desa. Jangan ceritakan apapun. Indra dan Andris hanya mengangguk. Lalu keduanya bergegas pergi dari rumah Rizal. Suasana dingin di pagi hari membuat Indra dan Andris menggigil. Selangkah demi selangkah, sampailah mereka di ujung desa dan memasuki jalanan berkabut. Hati-hati Tris, jalannya licin. Dengan berpegangan tangan, Andris mengikuti langkah Indra dari belakang. Meski sesekali kakinya terpeleset. Sudah sampai setengah perjalanan, Indra berhenti secara tiba-tiba, berdiri menoleh ke sana kemari. Kenapa, Indra? Coba kamu lihat sekeliling. Sekeliling mereka hanya terdapat kabut, tidak ada yang lain. Jalan yang baru saja dilaluinya pun tidak terlihat lagi. Semuanya tertutup oleh kabut. Bagaimana caranya kita sampai, Indra? Indra hanya menggelengkan kepala. Wajahnya terlihat kebingungan. Jalan yang dilalui pagi ini seakan berbeda dari yang kemarin. Kita tunggu saja, agak siangan ya. Sekarang saja, ayo ikut saya. Akan saya tunjukkan jalannya, ucap pria parubaya yang entah datangnya dari mana, berjalan mendahului Indra dan Andris. Melihat pria itu yang datang secara tiba-tiba, Indra dan Andris hanya saling pandang sebelum mereka berjalan mengikutinya. Lalu keduanya menganggukkan kepala secara bergantian, memberi isyarat bahwa tidak ada pilihan lain selain mengikuti pria yang ada di depannya. Mohon maaf, Bapak asli warga desa sini ya? Tanya Indra yang berjalan di sampingnya. Pria itu hanya menoleh, wajahnya datar tanpa ekspresi sedikit pun. Tidak berapa lama,
Mereka pun sampai di perbatasan kebun Pak Tarso. Belum sempat Indra dan Andris mengucapkan terima kasih, pria yang ada di sampingnya itu sudah menghilang. Siapa sebenarnya orang tadi, Indra? Apakah dia jelmaan setan? Tanya Andris penasaran. Hush, seharusnya ucapan terima kasih. Walaupun orangnya sudah tidak ada. Jangan bicara seperti itu, ucap Indra. Ayo jalan. Takut Pak Giman nungguin. Dilihatnya Pak Giman tengah duduk santai di depan gubuk, menyesap kopi hitam dengan satu kaki menumpang di atas paha. Pagi Pak, sapa Indra dan Andris sebelum masuk ke dalam. Jawab Pak Giman datar. Melihat wajah Pak Giman yang tanpa ekspresi membuat Andris sedikit ketakutan. Andris buru-buru masuk ke dalam mendahului Indra. Sepertinya Pak Giman marah pada kita, ucap Andris dengan suara pelan. Sudah, biarkan saja. Ingat pesan Rizal, jangan bicara apapun jika dia bertanya. Jawab sepenuhnya saja, ucap Indra dan ditanggapi anggukan oleh Andris. Kemudian Indra merebahkan badannya di atas ranjang. Matanya benar-benar terasa ngantuk karena tidak tidur semalam. Perlahan Indra pun hanyut ke dalam mimpi. Sementara Andris ia hanya duduk di samping Indra, bingung apa yang akan dilakukannya pagi ini. Waktu untuk bekerja pun masih lama. Dris, sini keluar, temenin saya ngobrol. Mendengar Pak Giman memanggil, membuat Andris ragu untuk menghampirinya. Ragu jika tiba-tiba Pak Giman bertanya sesuatu pada dirinya. Selain itu, Andris juga merasa tidak enak jika harus membiarkan orang tua itu duduk seorang diri di luar. Kenapa harus aku sih? Gumamnya dan berjalan keluar menghampiri Pak Giman. Ada apa Pak? Tanya Andris. Ngapain di dalam terus? Sini duduk, ucap Pak Giman yang melihat Andris berdiri di depan pintu. Andris berjalan membungkuk lewat di depan Pak Giman. Kedua kaki Andris gemetar ketika duduk di sampingnya. Padahal Pak Giman belum membuka obrolan. Dris, secara tiba-tiba tangan Pak Giman menepuk paha Andris hingga membuat Andris terhenyak seketika. Iya Pak, kenapa? Tanya Andris gugup tanpa menoleh sedikit pun ke arah Pak Giman. Kedua tangannya menyatu dan diapit oleh kedua pahanya yang dari tadi gemetar. Semalam kalian pergi kemana? Tanya Pak Giman. Pergi ke desa. Maaf, semalam tidak pulang. Kami takut jalannya gelap. Andris menjawab sebisanya, berharap jawabannya tidak memancing pertanyaan yang lain. Namun hal yang mengejutkan secara tiba-tiba dipertanyakan oleh Pak Giman. Lalu apa yang kalian lihat di desa? Andris terdiam, kedua bibirnya gelagapan, bingung harus menjawab apa. Karena secara tidak sengaja Andris melihat seorang remaja tewas mengenaskan akibat terkena teluh yang ditanam di sekitar kebun Pak Tarso. Dris, iya Pak, kami melihat seorang remaja tewas karena mengambil buah-buahan yang ada di kebun ini. Diduga kebun ini sudah ditanami teluh oleh pemiliknya. Mulut Andris seperti terpeleset tanpa sadar menjawab semuanya yang ia lihat. Jadi kamu dan Indra sudah melihatnya dan sudah mengetahui perkara kebun ini. Pak Giman masih belum mengalihkan pertanyaannya karena ia tahu Andris orangnya polos dan ceroboh. Iya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, jawab Andris. Apa kamu tidak takut kembali ke sini? Bukankah kamu sudah tahu kebun ini ditanami teluh? Nada bicaranya yang begitu datar serta sikapnya yang dingin membuat Andris merinding berlama-lama
duduk di samping Pak Giman. Belum sempat Andries menjawab, Pak Giman sudah bertanya kembali. Apa yang orang desa katakan tentang saya? Tidak Pak, sumpah, jawab Andries. Kenapa kamu ketakutan begitu? Apa saya terlihat menyeramkan? Pak Giman mengarahkan pandangannya pada Andries. Sorot matanya yang tajam membuat Andries tidak sanggup untuk melihatnya lebih lama. Secara perlahan, Andries bergeser menghindari Pak Giman. Permisi Pak, saya mau mandi. Andries buru-buru masuk ke dalam, mengambil handuk, lalu pergi ke sungai, meninggalkan Pak Giman seorang diri. Untung saja ada alasan untuk pergi. Kalau tidak, bisa sampai sore aku diinterogasi. Lirihnya setelah sampai di sungai. Setelah dirasa cukup lama, Andries pun bergegas kembali ke gubuk. Dengan langkah mengendap layaknya seperti pencuri, Andries melihat dari kejauhan Pak Giman sudah tidak ada. Artinya Pak Giman sudah pulang. Andries buru-buru melangkahkan kakinya masuk ke dalam gubuk, membangunkan Indra yang masih tertidur. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Seperti biasa, Indra dan Andries sudah siap untuk bekerja. Duduk di depan gubuk dengan peralatannya masing-masing. Tadi pagi waktu aku tidur, aku mendengar kalian ngobrol, ucap Indra sambil melihat ketajaman parangnya. Apa yang Pak Giman tanyakan padamu, Dris? Tidak ada, dia cuma bertanya, kalian dari mana semalam? Itu saja, jawab Andries. Terus kamu jawab apa? Kita dari desa, begitu? Tidak, jawab yang lain kan? Wajah Indra terlihat cemas, lalu beranjak mengambil ranting, mengetes ketajaman parangnya pada ranting yang kering. Kamu jangan marah ya, Indra. Andries menghela napas dalam-dalam sebelum memberitahukannya pada Indra. Sebenarnya aku sudah berkata jujur sama Pak Giman. Maksudnya, tanya Indra memotong ucapan Andries. Kamu diam dulu makanya, ucap Andries. Sebenarnya aku mengatakannya bahwa kebun ini sudah ditanam teluh. Begitu juga dengan seorang remaja yang kita lihat. Indra langsung menoleh, menatap ke arah Andries dengan sorot mata yang begitu tajam. Dasar bodoh, ucap Indra. Harus berapa kali aku katakan, jangan bicara apapun padanya. Kamu ngerti gak sih? Mau gimana lagi? Tadi pagi aku dicecar habis-habisan sama Pak Giman. Sampai kedua kakiku gemetar. Andai kau berada di posisiku, mungkin akan mengatakan hal yang sama. Jelas Andries mencari pembenaran. Sore itu keduanya terlihat cekcok, saling menyalahkan satu sama lain. Berbagai alasan yang Andries katakan selalu dibantah oleh Indra. Aku tidak mau tanggung jawab jika terjadi sesuatu pada dirimu. Ayo, sudah jam 18, ajak Indra. Dengan rasa bersalah, Andries mengikuti langkah Indra. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, keduanya tidak berbicara sepatah kata pun. Sesampai di lokasi tempat Indra berjaga, Andries meminta untuk tukar posisi. Indra, malam ini aku berjaga dekat rumah kosong itu ya. Nanti malam kita gantian. Indra hanya menanggapinya dengan ketus. Ya, lalu berjalan menuju lokasi Andries. Gelap mulai menyelimuti. Suara serangga mulai terdengar berserautan. Andries duduk bersandar di bawah pohon dengan kaki terjulur lurus ke depan sambil berpangku tangan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya pepohonan yang menjulang tinggi. Malam semakin larut. Andries belum beranjak dari tempat duduknya. Hembusan angin malam yang memanjakan kulit membuat tubuhnya terasa menggigil.
Sayup-sayup terdengar suara jeritan seseorang. Andries mengalihkan pandangannya, lalu beranjak mencari sumber suara tersebut. "Indra," seru Andries. Semakin lama jeritan itu semakin terdengar ramai, seakan meminta pertolongan. Pandangan Andries teralihkan pada rumah kosong yang tidak jauh dari tempatnya. Andries memasang pendengarannya kembali. Matanya terus memperhatikan rumah itu. Gelap tanpa ada cahaya sedikit pun yang masuk ke dalamnya. Tanpa sadar kakinya melangkah mendekati rumah kosong. Semakin dekat, begitu dekat, Andries baru menyadari bahwa dirinya sudah berada di halaman rumah. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.